Apa kabar teman-teman semua? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah ya kita udah masuk mata pelajaran bimbingan dan praktik. Nah, sebelum kita mulai belajar, bagaimana kabarnya semua? Sehat semua? Alhamdulillah ya kalau misalkan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Untuk kayaknya silahkan dimulai berdoanya. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Di sini semuanya masuk semua, ada yang nggak masuk nggak? Ya kalau misalkan udah masuk semua bagus ya. Kita mulai ke tahap berikutnya. Di sini kita akan bahas tentang belajar kelompok efektif. Nah, dalam belajar kelompok efektif ini kita akan demonstrasi langsung, jadi praktek langsung. Nah kalian nanti bagi kelompoknya silahkan. Tidak semua berkelompok, ada dua orang, dua orang, sisanya berkelompok, ada yang empat orang, ada yang satu orang tidak berkelompok. Jadi nanti kita akan bandingkan lebih efektif belajar kelompok secara langsung, secara berkelompok atau tidak berkelompok. Nah nanti tugas kalian itu di sini ada materinya Ibu kasih, belajar tentang cari materi, belajar kelompok yang efektif. Nah di sini tuh kita seolah-olah demonstrasi langsung, belajar langsung, lebih efektif belajar secara kelompok atau hanya individu. Nah nanti yang individu kalian cari materi secara sendiri-sendiri, yang misalkan yang kelompoknya kalian belajar kelompok secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Nah untuk pembagian kelompoknya yang sebelah sini udah 5 orang, yang sebelah sini, yang barisan sebelah sini kalian satu orang. Nah nanti silahkan cari materi tentang efektivitas dalam belajar. Sampai di sini paham? Ada yang ditanya lagi? Oke, nah kalau misalkan udah nggak ada yang ditanya lagi, Ibu bahas sepintas dulu ya tentang belajar kelompok yang efektif. Nah belajar kelompok yang efektif ini di sini kenapa sih kita belajar harus tahu bagaimana cara belajar kelompok yang efektif? Karena kan salah satu metode belajar itu tidak harus sendiri-sendiri. Kenapa harus lebih efektif secara berkelompok? Karena kan kalau misalkan kita berkelompok, itu tuh kita bisa mencari tahu dari orang yang tahu, tidak hanya belajar individu sendiri-sendiri. Jadi kita bisa sharing, tukar pendapat secara berkelompok itu sendiri. Kalau misalkan kita belajar sendiri kan kita hanya berdasarkan pemikiran dan pemahaman sendiri yang kita cari tahu sendiri. Nah makanya sekarang kita belajar langsung, demonstrasi langsung, gimana belajar kelompok itu seperti apa. Nah sekarang kalian silahkan melanjutkan. Nah setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, ternyata tidak semuanya paham, tidak semuanya mengerti belajar kelompok efektif itu seperti apa. Tadi kan kita udah bandingkan ya, yang berkelompok itu seperti apa, yang sendiri-sendiri seperti apa. Nah ternyata yang berkelompok pun tidak semuanya efektif. Masih ada yang belajar sendiri-sendiri sekalipun sudah berkelompok. Ada yang asik sendiri, yang capeknya itu aja orangnya. Jadi di sini kita tuh belajar kelompok efektif itu seperti apa. Jadi belajar kelompok efektif itu bagaimana caranya kita belajar secara berkelompok guna mempelajari suatu materi itu lebih efektif karena kita belajar bareng-bareng. Nah makanya berdasarkan praktek barusan kita tuh harus belajar bareng-bareng, tukar pendapat, tukar pikiran, bukannya yang satu kerja, yang satunya nggak kerja, yang satunya berpikir, yang lainnya nggak berpikir. Coba dibandingkan sama temennya yang tadi nggak berkelompok, cuma sendiri, fokus sendiri. Ya udah, kalau gitu mah belajarnya sendiri-sendiri aja, nggak usah belajar kelompok efektif. Jadi kita di sini bahas materi belajar kelompok efektif itu, kita tahu bagaimana caranya belajar secara berkelompok yang efektif itu seperti apa. Gitu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu bagikan dulu lembar angket ya, boleh kalian isi di situ, nanti boleh dikumpulkan sama kalian, nanti kasih ke Ibu. Sampai di sini untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.